Nuhun ya. Kita rekam dulu. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk hadir dalam acara Google Meet malam ini. Meskipun kita acaranya agak mendadak, tapi memang kalau kadang-kadang dari awal kadang-kadang suka tidak tersenggol dengan baik. Makanya di sini saya juga kita spontan karena memang lumayan ada beberapa agenda yang memang dalam tahun ini bisa ada beberapa target yang mungkin bisa kita capai di tahun ini gitu ya. Mumpung kita masih ada waktu bulan Oktober, November, Desember seperti itu gitu. Meskipun kita memang agak panjang, tapi mudah-mudahan tahun ini adalah ada program yang bisa kita laksanakan seperti itu. Gitu. Nah, Bapak Ibu di sini sesuai dengan kesepakatan kemarin, ini Pak Irfan juga kebetulan baru masuk ya, Pak Irfan Fatur Rahman dari SMP 2 Cianjur. Terima kasih juga sudah bersedia untuk bisa membantu kami di sini di kepengurusan MGMP IPA Kabupaten Cianjur. Dan kebetulan tadi juga saya sempat ngobrol dengan Patri Endro ya, koordinator Subrayon 2. Beliau sudah mengizinkan Bapak untuk bergabung di MGMP IPA. Jadi saya masukkan ke bidang koordinator bidang pengembangan organisasi bersama Pak Hedi ya. Karena saya percaya barangkali Pak Irfan dengan jaringan di PPSI barangkali bisa lebih mungkin bersama-sama dengan Bu Sri nanti ya. Nanti bisa bekerja sama juga untuk bisa melebarkan sayap kita dengan organisasi lain, juga nanti bagaimana masa depan termasuk juga mungkin pengkaderan lah dari sejak sekarang gitu, supaya nanti ketika periode kepengurusan periode ini berakhir nanti ada pengganti yang mungkin lebih mumpuni seperti itu. Nah, makanya di sini saya di dalam kepengurusan MGMP ini mungkin sedikit berbeda dengan kepengurusan yang sebelumnya. Jadi saya membentuk beberapa grup yang diharapkan bisa berkolaborasi untuk mewujudkan program-program yang berkaitan dengan eksistensi MGMP kita itu sendiri gitu ya. Jadi ada 4 korbid ya, jadi ada 4 korbid selain pengurus inti. Kalau pengurus inti kan kita sudah ada ya Pak Irfan. Mungkin saya share screen dulu ya Pak Irfan ya. Sebentar, saya share screen dulu supaya mudah nanti. Sudah muncul belum Bapak Ibu? Sudah muncul? Sudah Bu. Oke. Baik, saya share screen, saya buka di Google Drive bersama di sini. Nah, kebetulan Bapak Ibu sudah saya masukkan sebenarnya di Google Drive bersama. Jadi saya siapkan Google Drive bersama untuk MGMP IPA Kabupaten Cianjur. Di sini sudah tergabung 16 orang. Nanti kalau Pak Irfan Fatur Rahman sudah memasukkan emailnya, nanti mungkin saya akan memasukkan beliau di sini. Nah, di sini Google Drive bersama itu Bapak Ibu bisa melihat sendiri di HP juga bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal membuka aplikasi Drive Bapak Ibu di HP ya. Bisa membuka aplikasi Google Drive Bapak Ibu di HP. Kemudian upayakan nanti di HP-nya sudah menggunakan akun belajar.id, karena yang saya masukkan di Google Drive bersama itu saya memasukkan email Bapak Ibu yang menggunakan akun belajar.id gitu. Nah, di situ nanti ada di bawah bagian bawah menunya itu kan ada 4 ya kalau nggak salah. Saya lihat dulu di HP. Bapak Ibu mungkin bisa sambil lah, karena ketika keluar dari buka menu di HP Bapak Ibu, Google Meeting-nya tetap berjalan Bapak Ibu.
Di sini kan di bawah itu ada menu prioritas, ruang kerja, dibagikan, dan file. Kalau yang menggunakan akun belajar.id. Nah, nanti Bapak Ibu di atasnya ada menu drive saya dan drive bersama. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah masuk tuh, Bapak Ibu sudah ada tuh nama Bapak Ibu tuh di situ. Di MGMP IPA Kabupaten. Kalau misalkan ada tulisan MGMP IPA Kabupaten Cianjur, sudah ada belum Bapak Ibu di situ drive bersamanya? Sudah ada, Bu. Nah, kalau sudah ada ini, nah itu berarti Bapak Ibu sudah dimasukkan sama saya. Nah, ketika Bapak Ibu membuka drive bersama itu, ya. Nah, ini saya sudah membuatkan 5 loker, ya, 5 loker untuk kebutuhan organisasi kita. Pertama untuk kesekretariatan, ini mungkin nanti Pak Sekjen nanti di sini memasukkan berbagai keperluan administrasian di kesekretariatannya. Kemudian nanti untuk bagian bendahara, Bu Susi nanti permasalahan laporan keuangan dan lain sebagainya bisa disimpan di sini. Kemudian untuk koordinator pengembangan organisasi, kemudian koordinator perencanaan dan pengawasan, serta oh ya humas ya satu lagi belum ya, saya bikin dulu deh lupa. Mohon maaf ya, saya bikin dulu. Koordinator. Nah, jadi masing-masing Bapak Ibu sudah punya loker sebenarnya. Fungsi loker ini adalah untuk apa Bapak Ibu? Yaitu untuk menyimpan semua dokumen kita. Jadi untuk menyimpan semua dokumen kita tanpa kita harus membebani yang ada di awalnya di laptop sih gitu. Tapi setidaknya kalau misalkan sudah tersimpan di sini semua, kita bisa membaca sejauh mana perkembangan pekerjaan kita, program kita. Termasuk juga nanti di setiap folder ini, Bapak Ibu nanti bisa menyimpan file Bapak Ibu. Nah, file Bapak Ibu pun sudah bisa sebenarnya dibuat di sini ya. Nah, di sini. Di sini sudah bisa dibuat dengan cara menambahkan saja di sini Bapak Ibu klik kanan kalau pakai HP pakai laptop ya. Di klik kanan nanti kan ada muncul Bapak Ibu bisa membuat folder baru atau mengupload file atau mengupload folder atau bahkan Bapak Ibu bisa menuliskan atau membuat file yang dari yang tersedia di sini bisa mulai dari pakai Google Dokumen itu semacam Word-nya, kemudian Google Spreadsheet. Kalau misalkan membuat laporan keuangan mungkin bisa dari Google Spreadsheet atau slide dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kemarin pun saya semuanya saya berharap di sini bisa difungsikan di sini folder Google Drive bersamanya gitu Bapak Ibu. Nah, nanti kita mulai kayak contoh di sini ada di kesekretariatan itu Pak Irfan sudah menuliskan SKMGMP di sini ya. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan kepengurusan kita di sini. Jadi ini dibuat dalam bentuk Google Dokumen. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat. Nah, ini adalah nanti SK yang akan diajukan. Untuk nomor kan nanti akan disahkan oleh kabupaten ya Bapak Ibu di sini. Jadi yang dibuatkan SK-nya tidak hanya kepengurusan di kabupaten saja. Kalau sekarang karena kemarin ada semacam pengajuan dari setiap koordinator subrayon, itu nanti mereka juga ingin dibuatkan SK-nya langsung dari dinas. Jadi sekalian gitu. Cuman di sini Pak Irfan barangkali untuk lampiran sebenarnya karena ini kan sebenarnya sama. Bentar. Agak lama ya. Sinyalnya lumayan. Kalau bisa barangkali nama lampirannya cukup satu aja Pak Irfan, tapi memang beberapa halaman ya. Di sini kan ada lampiran satu.
Apa memang lampirannya kalau misalkan ada 8 subrayon berarti lampirannya ada 8 begitu apa gimana Pak Irfan? Mangga teu langkung Bu Ang. Dipisahkeun lampiran teh margi kan aya 8 subrayon ditambah sekarang pengurus pusat. Maka nanti pilih periogi SK kanggo kenaikan pangkat, jadi mungkin biasa di telusurin aja dirinya gitu. Maka nama Siap-siap. Ya upami lampiran yang pertama mungkin yang kabupaten ini mungkin memang bisa terpisah dengan subrayon, tapi kalau yang lampiran kedua ini dari subrayon 1 sampai subrayon 8 barangkali jadi satu lampiran aja meskipun beda halaman begitu ya Pak Irfan. Jadi tetap namanya sama gitu, ini judulnya lampiran 2, tapi tetap nanti kan yang terbagi itu nanti masing-masing satu-satu gitu Pak Irfan. Itu maksudnya. Oke, siap. Jadi ini nggak usah pakai lampiran 3, cukup aja tetap lampiran 2 gitu, maksudnya seperti itu. Itu. Nah ini Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, ini susunan kepengurusan di MGMP IPA Kabupaten. Ini masih dituliskan MGMP IPA Subrayon ya. MGMP IPA. Ini harus ada SMP enggak? SMP enggak? Harus pakai SMP ya Pak ya? Harus pakai SMP begini? Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah dimasukkan di Google Drive bersama, itu sebenarnya Bapak Ibu bisa mengedit langsung. Jadi meskipun kemarin Pak Irfan yang membuat, tapi karena saya dan Pak Irfan sama-sama pengelola di Google Drive bersama, jadi kita semua bisa mengedit di sini gitu. Tapi untuk kaitannya dengan SK, saya berharap Bapak Ibu tidak mengotak-ngatik ya Bapak Ibu, karena ini sudah akan disahkan seperti itu. Kecuali nanti mungkin ada anjuran untuk mengedit sesuai dengan dokumen yang diminta. Nah ini SK ini nanti akan diajukan ke kabupaten. Jadi di setiap subrayonnya akan dipimpin oleh koordinator, tapi di subrayonnya sendiri dia berperan sebagai ketua seperti itu. Jadi kalau untuk hierarkinya di kabupaten dia bertindak sebagai koordinator, tapi di subrayonnya dia itu sebagai ketua. Begitu barangkali Pak Irfan ya? Betul Bu, betul. Ya. Oke, nah sekarang, nanti ini semua mengacu ke sini semua. Nanti saya lihat dulu ada yang masuk. Nah seperti itu. Nah kemudian di sini, karena kan kita kan belum ada program nih. Nah Bapak Ibu kemarin tuh saya dapat amanat dari Kabid, kemudian dari kasih kurikulum, dari kasih kesiswaan juga, terutama ya dari kepala dinas itu sudah mewanti-wanti kemarin gitu. Kebetulan saya juga sempat bertemu langsung dengan beliau face to face waktu di Hotel Ara itu gitu. Jadi beliau memberikan amanat, coba tolong dihidupkan kembali katanya kegiatan MGMP IPA di kabupaten, karena apalagi dengan maraknya kegiatan yang sekarang ada gitu ya, kita sadarlah karena memang untuk kegiatan yang saat ini sedang dilaksanakan, berbagai pelatihan yang sudah ada itu kan memang itu mah posnya dari P4TK IPA. Tapi kan saya pikir sekarang ini kan tidak hanya sekedar kita tidak hanya sekedar P4TK IPA saja ya untuk kegiatan ini. Kita juga sudah sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah melakukan kerjasama dengan instansi yang lain seperti
yang akan berjalan nanti dengan Unpak ya Pak Irfan. Itu Unpak itu Ya. kapan Pak Irfan jadinya? Rencana setelah NBK, Bu. ANBK itu berarti minggu ini kan ANBK ya? Iya, minggu ini berarti minggu depan. Oh iya. Berarti itu tatap muka ya? Iya, Bu, rencana mau ke sini dari tim Unpak hari Kamis Iya. sama hari Kamis depannya, 2 kali Kamis. Oke, berarti itu termasuk bagian daripada program di perencanaan. Kemarin juga saya sempat ngobrol sama Korbit Perencanaan dan Pengawasan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan itu nanti akan direncanakan dan diawasi oleh Korbit Perencanaan dan Pengawasan. Nah, itu salah satunya. Dan memang amanatnya fokus kemarin itu dari kedinasan itu banyak istilahnya mah ayeuna meuleuhkeun mah henteu cuman tolonglah kita hidupkan lagi kita hidupkan kegiatan MGMP IPA itu dengan berbagai kegiatan, tidak hanya kegiatan yang terfokus untuk gurunya tapi juga disasarkan juga kepada siswanya seperti itu. Nah, harapannya nanti barangkali nanti yang koordinator perencanaan dan pengawasan kan di sini nggak hadir, tapi mudah-mudahan nanti setelah menyimak rekaman ini bisa mulai merencanakan dari sekarang mau ada program apa seperti itu. Termasuk juga nanti setiap bidang di sini, bidang pengembangan organisasi, bidang humas, kemudian juga subrayon, nanti bisa menuliskan program-programnya ya seperti itu gitu. Memang kan ada tupoksi, ada job desk, ada program. Kalau job desk dan program kan beda ya. Kalau program mungkin kegiatannya, kalau job desknya mungkin lebih ke tugasnya seperti itu. Makanya di sini kan kita tidak hanya sekedar memikirkan gimana caranya kumpul, tapi kita juga kumpul itu memang harus ada tujuan seperti itu. Nah, makanya di sini saya ingin saya siapkan di sini aja Pak Irfan ya. Saya izin membuat file baru, isinya di Google Dokumen. Kita akan buat semacam program. Nanti masing-masing korbit boleh menuliskan di situ. Karena masing-masing di sini semua sudah bisa mengedit ya, punya akses untuk mengedit dokumen ini. Nanti dituliskan supaya nanti semuanya sudah punya istilah nama angan-angan lah, mau ngapain nih nanti selama ke periode ini, periode kepengurusan kita ini kita mau ngapain gitu. Nanti untuk untuk redaksinya mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengedit langsung ya. Mungkin bisa disempurnakan lagi. Ini mah hanya nanti Bapak Ibu bisa langsung mengisi di sini. Apa ya namanya? Koordinator bidang.
Punten Bu Ai, mau Ya. ikut bukan bergabung ya, paling ini tentang SK itu ada yang salah, saya udah kirim di chat. Oh iya. Terus di yang kemarin itu saya dengar Pak Himam kepala dinas itu akan merintis pembentukan kampung sains gitu di Cianjur. Iya. Ya, kalau bisa sih kita punya channel ke siapa gitu. Ini kampung sains tuh mau seperti apa, gimana. Jadi biar kita nggak apa ya, pajiin-jiin lah gitu. Maksudnya biar kita tuh mendukung gitu. Karena gitu. Kalau tahu misalnya kampung sains itu mau ada di mana, terus alat yang digunakan apa. Nah, tugas kita mengajari anak minimal bisa menggunakan alat itu, atau nanti kita bikin program agar anak mencoba alat tersebut gitu. Jadi kalau misalkan rencana ke depan sih saya pinginnya kita sejalan gitu dengan usulan untuk merintis kampung sains gitu. Betul sekali. Nah, itu salah satunya. Salah satu PR kita, Bu. Itu kemarin juga saya sempat kepikiran ke sana gitu. Kalau misalkan kampung sains itu berarti itu harus melibatkan kita-kita pendidik, para pendidik sains ya. Tidak hanya mungkin guru SMP, kita juga bisa melibatkan guru SMA ya, seperti itu. Jadi artinya jangan sampai kita juga hanya sebagai penikmat. Sebenarnya kalau saya sih pengennya justru dari pihak dinas itu juga bisa melibatkan kita untuk bisa membuat sebuah yang diharapkan dalam kampung sains itu apa. Jangan hanya sekedar ikon aja. Maksudnya jangan hanya sekedar nama tapi tidak bermakna hanya karena supaya ada unsur sainsnya tapi tidak mengena ke kitanya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan itu menjadi bagian dari edukasi sains untuk kita, itu akan menjadi bagus. Nah, makanya ini Bapak Ibu barangkali bisa menuangkan ide-idenya di program-programnya gitu Bapak Ibu. Termasuk juga mungkin nanti nah ini juga ini saya kepikirannya agar jangan sampai kita juga kalau saya tuh mikirnya pengen ada kesejalanan gitu, ke relevansi antara program yang digulirkan oleh Kemendikbud dengan kabupaten dinas saat ini, karena ada beberapa yang ternyata misalkan ya dari kementerian mah udah bagus programnya, tapi ternyata sampai ke kabupaten itu hanya beberapa orang saja. Nah, saya pengennya supaya merata informasi itu gitu, gimana caranya. Nah, berarti ini salah satunya memang salah satu tugas humas misalkan untuk bisa mencari informasi-informasi itu, terutama mungkin di bidang pengembangan diri ya, di pengembangan diri guru gitu. Itu juga sangat minim bahwa guru-guru itu yang mau berkiprah di pengembangan diri, khususnya mereka selalu harus didorong kudu aya nunggu istilah nama harus ada nunggu pengesahan dari dinas. Kenapa? Karena sementara dinas sendiri tidak tahu gitu. Jadi karena banyak program-program yang terlewat gitu ya. Betul nggak kira-kira menurut Bapak Ibu selama ini yang dirasakan? Jadi banyak yang program pemerintah yang selama ini kita itu banyak terlewat gitu dibanding dengan provinsi lain bahkan gitu. Sehingga kalau provinsi lain mah sudah maju, udah sampai ke sini, tapi di kita itu masih minim sekali informasi tentang itu. Hanya segelintir orang, hanya orang-orang yang mungkin tergabung di organisasi apa bisa ikutan gitu. Tapi sehingga ketika mereka sudah berkiprah, kita mah hanya sebagai penikmat saja. Nah, harapannya mudah-mudahan nanti guru IPA juga bisa lebih berkiprah lagi gitu, seperti itu, lebih bisa mengembangkan dirinya lagi gitu. Ini mungkin juga salah satu yang bisa dijadikan masukan gitu, selain tadi juga ya tentang kampung sains gitu. Itu teh entah kapan programnya ya, kapan ya kira-kira ya? Ada bocoran nggak? Baru rencana aja?
Nggak tahu tuh, makanya saya mau nanya gitu, karena kemarin itu baca di grup Iya. Pak ya Kepala Kadis itu sedang merintis untuk dibuat kampung sains gitu. Makanya saya nanya siapa Mm-mm. yang punya channel atau apa kita bisa nanya ke siapa gitu. Jadi Ya, berarti ini harus koordinasinya sama dinas ya. ya gitu ya dinas tuh ke siapanya gitu kan Mm-mm. bagian apanya. Terus Mm-mm. ya kalau misalkan nanti ada kampung sains dan pasti ada, kalau udah ada dirintis dan mau dibuat pasti kan nanti ada pembukaan tuh. Nah, Mm-mm. kenapa nggak nanti pas pembukaan kita bikin acara apa juga, Nah, jadi itu nanti bagus kerjasama menyelipkan ya. gitu. Iya, iya. Kita tuliskan di sini ya supaya nanti ada apa namanya ada ide barangkali. Saya sendiri kan punya program nih, ada ini ya yang dalam waktu dekat Pak Ipran apa diseminasi ya? Diseminasi apa kemarin teh? Yang dari Unpak teh? MBL STEM, Gimana Pak? diseminasi MBL STEM. MBL STEM ya. Ya, Berarti betul. model blended learning ya, model blended learning STEM. Betul, betul. Saya sendiri kan ada ini pelatihan pemanfaatan akun belajar.id ya. Lebih ke sini barangkali. Kemudian kemarin itu PR-nya yang dari dinas itu pengen ada lomba apa namanya kompetensi bidang sains gitu. Misalkan kompetisi bidang sains untuk siswa. Mungkin contohnya seperti apa ya, Pak Irfan? Bu Intan bisa ngasih masukan mungkin contohnya seperti apa? Belum ada ide, Bu Ai, ngikutin Ya, aja dulu. ya. Ini misalkan ya contohnya nih. Kemarin itu saya sempat ini ngasih ini kita bikin apa festival roket air gitu. Ini kan di nasional nih udah marak nih, cuman kita ketinggalan. Jadi festival roket air itu setiap tahun itu diselenggarakan oleh bukan kementerian, tapi ini udah sampai ke internasional. Kalau daerah lain itu provinsi lain banyak yang sudah banyak yang ikut gitu, dan hadiahnya itu lumayan gitu. Dan sekarang itu ternyata di apa namanya di forum-forum virtual itu banyak sekali kompetisi sains yang kita lewatkan gitu. Jadi sebenarnya kompetisi sains itu tidak hanya sebatas OSN saja, tapi juga ada gitu. Tapi nah di sini kita cari event yang memang bergengsi, tapi kita bisa beradaptasi dan bahkan memodifikasi kegiatan tersebut di kita gitu. Gimana caranya? Contoh mungkin juga kemarin ada masukan itu pra olimpiade ini, kemudian atau juga lomba proyek STEM. Kalau proyek STEM ini contohnya kayak di Ki Hajar STEM ya. Kalau di Ki Hajar STEM kan itu kan ada tahapannya. Itu Ki Hajar STEM itu yang menyelenggarakan kementerian loh, tapi kita banyak yang nggak pada ikut. Padahal ini sudah dilaksanakan dari sejak tahun 2000 berapa. SMP 2 Cianjur kalau nggak salah sudah beberapa kali ikut ya, Pak Irfan. Pak Irfan Ya, Bu. Faturrahman ya. Udah beberapa Ya, kali betul. ikut tuh proyek STEM lomba Ki Hajar kan. Nah, ini terlewat juga oleh kita guru-guru di SMP di wilayah Cianjur. Hanya beberapa sekolah aja yang ngerti yang ini, padahal ini kan saya yakin itu yang namanya siswa-siswa kita itu yang berpotensi itu kan tidak hanya di sekolah-sekolah kota gitu. Saya yakin di sekolah-sekolah yang di daerah-daerah lain juga punya potensi yang sama gitu. Makanya
berbagai informasi itu bisa kita luncurkan di kepengurusan kita gitu. Dengan melakukan perintisan, melakukan lomba-lomba yang ada kaitannya dengan sains tersebut di kabupaten kita gitu. Nah, ini sekarang ini sangat dianjurkan, bukan dianjurkan ya, diharapkan oleh pihak Kabid kemarin tuh. Pak Kabid itu bilangnya seperti itu ya. Jadi kalau bisa tolonglah diinisiasi dari IPA barangkali ya Cana, dari IPA supaya minat IPA siswa terhadap sains itu semakin meningkat gitu. Jadi kalau sekarang kan literasi sainsnya itu kan masih rendah gitu. Ya karena mungkin tidak ada pancingan-pancingan yang berarti gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya sinyal yang dikeluarkan oleh pihak dinas, barangkali ini bisa menjadi gerbang kita untuk bisa menginisiasi ini gitu, Bapak Ibu, seperti itu gitu. Cuman ya bingungnya begini juga kemarin tuh, saya coba-coba tanya juga. Nah ini teh anjuran atau nanti dari pihak dinasnya siap mendanai atau bagaimana, kata saya tuh gitu. Nyatanya kan di dinas juga nggak ada uang gitu. Tapi di sini kita bisa memanfaatkan apa? Kan dana BOS itu salah satunya adalah untuk memfasilitasi lomba-lomba siswa gitu. Nah itu makanya di sini mungkin kita bisa urung saran di sini bagaimana caranya supaya bisa mengoptimalkan itu gitu Bapak Ibu gitu. Jadi kemarin sempat juga ada obrolan gini, nanti kita luncurkannya ketika kira-kira BOS mau cair aja supaya setiap sekolah itu bisa berlomba-lomba untuk mengikuti lomba tersebut gitu, kayak gitu. Oh ini juga bisa nih. Nah itu. Bapak Ibu di di P4TK itu lomba di P4TK IPA juga itu sebenarnya ada event yang namanya Anugerah Ki Hajar. Kemudian ada ini juga pengembangan diri yang lain, untuk pengembangan diri bisa dimasukkan di sini ya, pengembangan diri untuk guru. Nah, ini kan event-event nasional di di kementerian maupun di P4TK IPA ataupun Semeo Kitep. Itu sebenarnya Bapak Ibu banyak gitu. Asal Bapak Ibu itu mungkin kita bukan kita, barangkali kita bisa mengajak Bapak Ibu yang lain di MGEP kita secara keseluruhan untuk bisa berpartisipasi untuk ikut gitu. Karena yang saya lihat ya, beberapa event yang pernah saya ikuti gitu, dari Kabupaten Cianjur teh memang benar-benar minim gitu ya, entah mungkin informasinya yang kurang atau bagaimana gitu, atau mungkin pada nggak mau daftar. Yang daftar itu rata-rata Bapak Ibu justru dari luar daerah Jawa, Pulau Jawa. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja itu luar biasa mereka semangatnya. Tapi yang dari Jawa Barat, terutama yang dari Cianjur, minus sekali. Jadi sehingga bahkan kalau saya lihat, saya kalau mengikuti event-event tersebut kadang-kadang suka minder sendiri. Karena apa? Kita ternyata jauh tertinggal dibanding mereka gitu. Banyak ketinggalannya. Nah, makanya mungkin ini MGMP IPA bisa menjembatani kesenjangan seperti itu. Karena kalau terus-menerus kita akhirnya mungkin entah kenapa, mungkin apakah kita berada di zona nyaman atau bagaimana gitu. Nyatanya juga ketika di beberapa pelatihan rata-rata sebenarnya guru-guru kita itu berpotensi gitu. Saya lihat kemarin juga waktu pelatihan itu bagus-bagus sekali karyanya gitu. Semangat untuk berkaryanya juga saya lihat waktu pelatihan kemarin juga sangat luar biasa gitu. Makanya sangat sayang sekali kalau hanya jadi jago kandang gitu di daerahnya gitu. Tapi kalau misalkan kita mencoba membuka diri untuk bisa mengembangkan diri lebih baik lagi gitu, itu akan mungkin kita bisa lebih banyak hal yang bisa kita
bagi bersama dengan anak didik kita, dengan rekan-rekan sejawat kita, seperti itu gitu. Karena yang saya rasakan juga ketika kita mengikuti satu event nih, kadang-kadang suka ngerasa, aduh kok ya semakin banyak yang kita tahu, tapi justru kita semakin banyak tidak taunya gitu. Nah itu, nah mungkin ini semangat ini bisa kita tularkan kepada teman-teman kita di MGMP Bapak Ibu. Nah ini mungkin barangkali ini menjadi PR kita juga sebagai pengurus untuk menjembatani itu gitu. Kemudian kira-kira apa lagi agendanya yang lain? Kalau penelitian, pendampingan penelitian kira-kira bisa nggak ya? Maksudnya penelitian teh dalam arti misalkan apa PPK gitu ya, seperti itu, atau untuk mendapat bantuan penelitian hibah gitu ya, mungkin nggak ya? Hibah penelitian. Terus kan sekarang banyak juga apa namanya? Banyak juga misalkan kayak guru yang mau ke dari 4A ke 4B kan suka butuh jurnal gitu ya. Akses untuk menerbitkan jurnal gitu ya. Mungkin nggak ya kita bisa jadi menjembatani itu gitu. Bisa. Untuk menerbitkan jurnal. Ini udah mulai butuh nih yang dari golongan 4A ke 4B, dari 4B ke 4C barangkali gitu. Karena kan salah satu pemenuhannya itu harus sudah ke sana gitu. Seperti itu. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu beberapa agenda yang mungkin bisa kita pikirkan bersama terkait dengan apa namanya? Kepengurusan kita yang kalau saya harapannya bisa menjadi motivator, bisa jadi fasilitator juga, bisa juga menjembatani kesenjangan tadi gitu. Seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu gimana nih? Ada masukan nggak? Bu Ai, Ya. kalau menurut saya dari sekian banyak program itu mungkin bisa kita pilah ya mana program yang jangka panjang dan mana program yang jangka pendek, mana program yang betul-betul memang kita harus bekerja sama dengan dinas atau bisa minta didanai dari dinas karena ini juga membawa nama besar dinas atau Cianjur gitu ya. Iya. Ada juga program yang kita bisa lingkupnya lokal gitu. Jadi sebaiknya kita agendakan dulu atau kita buat draft timingnya gitulah. Ini kira-kira mau bulan apa? Ini bulan apa? Ini bulan apa? Ini lingkupnya skalanya sebesar apa? Apakah ini hanya berlaku di subrayon, per subrayon, ada yang di dinas atau secara mungkin bisa nasional seperti itu. Jadi dari sekian ini menurut saya jadi ada pemetaan waktunya dulu lah gitu dan pemetaan lingkupnya gitu. Iya. Ya ini ya betul Bu. Itu makanya di sini juga ini saya baru menuliskan agenda ya, padahal kita juga punya permasalahan ya. Nah, betul ini. Cuman kemarin tuh memang yang saya dengar gitu dari ini, kalau dari pihak dinas sendiri, pihak dinas itu tidak akan menyediakan dana, Bu. Jadi yang saya dengar itu kemarin tuh pihak dinas hanya memberikan izin dan memberikan istilahnya legitimasi untuk melakukan apa namanya untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk juga mungkin tempat. Jadi legitimasi kegiatan, waktu dan tempat seperti itu, Bu. Sedangkan untuk dana itu rata-rata mereka nanti akan dibebankan ke sekolah. Jadi contohnya misalkan gini, ada lomba pra-olimpiade atau lomba proyek STEM misalkan. Nanti kita menyiapkan kira-kira misalkan kontribusi peserta harus berapa, nanti dibebankan ke sekolah seperti itu gitu. Kayak gitu. Nah kan kalau sekarang kan yang sekarang berjalan itu kan lomba-lomba seperti ini justru diadakannya oleh sekolah-sekolah yang sedang memperkenalkan sekolahnya kan ya, seperti misalkan taruhlah
SMA 1 Cianjur misalkan kan suka ada tuh kegiatan lomba-lomba event seperti itu dan mereka akan memungut biaya kan seperti itu. Nah, event-event seperti itu kan memang dibutuhkan untuk siswa gitu. Tapi kan itu kan akan ada baiknya juga kalau seandainya pihak dinas juga yang sebagai institusi yang istilahnya yang memang dari pemerintah juga mengadakan. Hanya saja kendalanya di situ gitu. Saya dengar tidak ada alokasi untuk kegiatan seperti itu gitu. Tapi ingin menggerakkan ini bagaimana, makanya mereka menggerakkan MGMP yang ada gitu. Sebenarnya ini tidak hanya MGMP IPA, tapi mungkin karena ada kegiatan kemarin, ada kegiatan kerjasama dengan P4TK itu, kemudian mungkin bisa diinisiasi oleh MGMP kita, seperti itu, Bu. Nah, permasalahannya juga, di kita juga kan belum ada dana. Iya. Ya, mulai dari nol banget kita tuh ya. Ya mungkin kalau MGMP Subrayun kan sudah minimal di pengurusan sebelumnya barangkali sudah ada masukan, tapi kalau di MGMP IPA sendiri yang kabupaten itu saya tanya ternyata nggak ada keuangan sama sekali gitu, artinya kita mulai dari nol. Nah ini kan menjadi sebuah permasalahan kita bersama gitu. Ini gimana solusinya, bagusnya gimana, bagaimanapun ya kita nggak bisa menutup mata. Kegiatan tidak akan jalan kalau tidak ada dana kan, seperti itu. Gitu. Ya jadi sebenarnya yang akar permasalahan kita ya, kalau dilihat bagaimana guru-guru kita memang kurang sekali termotivasi mengikuti event-event itu sekaliber lebih luas dibanding kabupaten, ya memang menurut saya salah satunya ya memang tidak ada dukungan dari dinas atau kabupaten. Nah, kita coba usahakan gitu ke mereka, bisa nggak sih kita mengasih masukan ke mereka gitu, Pak, gimana kami mau bergerak kalau dukungan finansial itu utamanya tidak mereka berikan, dan bagaimanapun juga tanpa uang ya susah bergerak, dan kita juga bisa menafikan kalau mengandalkan dana BOS itu kan tahu sendiri ya, kita asa ngirung gitulah ngomong, kalau sekalinya minta ongkos buat sekali jalan aja kita kan asa gimana gitu ya. Iya, rata-rata kadang kita pakai uang sendiri ya, Bu ya. Iya, seringnya gitu, malah udah malu gitu kalau kadang-kadang nanti ya kalau bos sudah cair, itu udah lupa, udah 2 bulan 3 bulan baru keinget, udah lupa itu mah. Kalau yang lain gimana nih selain di sekolahnya, Bu? Problemnya gimana? Mungkin yang dari Cianjur Selatan gimana nih? Pak Lulu, Pak Heri, Pak Jaja barangkali bisa memberikan ini permasalahan yang ada di Cianjur Selatan gimana? Sama kayaknya. Ya itulah. Jadi makanya ini dari kemarin tuh, dari sejak pelatihan kemarin tuh saya jadi malah mikirin ini gimana caranya ya supaya MGMP kita itu programnya bisa berjalan gitu. Tanpa artinya gini, ya memang nggak bisa dipungkiri kalau nggak ada dana ya kita nggak akan jalan gitu. Kalau misalkan kita ngandelin misalkan tiap pertemuan ada mungut gitu, oke lah, memang kita bisa menyisihkan sedikit demi sedikit. Tapi kan tetap kalau untuk event-event yang besar, tetap kita juga butuh dana awal seperti itu. Nah mungkin nanti saya akan coba ngobrol sama ketua MKKS. Ketua MKKS sekarang siapa ya, Pak Irfan? Tahu nggak? Pak Cece. Pak Cece itu yang kemarin ya? Warung Kondang 1. Warung Kondang 1. Itu yang kemarin bukan? Yang waktu di pelatihan literasi sains bukan? Itu mah kurikulum kan ya? Kalau lihat di foto ada Pak Cece. Betul, Bu, Pak Cece yang kemarin. Menutup ya? Itu. Tapi beliau kan udah dikasih kurikulum merenan Pak Irfan. Kok itu bisa PLT. 2? Oh,
Oh, PLT. Berarti kemungkinan dia akan ditarik ke kabupaten ke dinas ya barangkali ya. Betul, betul. Oh, iya. Ya berarti saya harus ngobrol sama beliau nanti gitu. Ya memang seperti itu. Jadi bagusnya gimana ya kita supaya apa ya? Cari harap sponsor. harapannya itu misalkan gini, Bu. Jadi tahun ini minimal kita ada kegiatan yang bisa kita laksanakan mengatasnamakan MGMP kabupaten gitu. Lepas dari kegiatan yang kemarin dari apa namanya yang kerjasama dengan P4TK IPA, lepas dari kegiatan yang dilaksanakan kerjasama dengan Unpad, kan itu mah dari awal mereka sudah ini gitu ya, karena mereka kan ada anggaran yang memang harus dikeluarkan gitu, seperti itu. Nah kalau kita sendiri gitu kira-kira bagusnya gimana gitu supaya ya minimal kan dari kegiatan itu kita juga bisa ada sisa uang yang bisa kita jadikan masukan ke kas gitu ya. Seperti itu. Menurut Bapak Ibu gimana? Berarti bikin satu kegiatan yang memungkinkan dari agenda ini mungkin nggak, coba ada yang Boleh yang izin minta waktu? Boleh Pak, silahkan. Baik, terima kasih. Hatur nuhun Kak Ibu Ai atas waktunya. Sebetulnya saya tidak pernah terpikir ya Bu ya untuk menjadi bagian dari kepengurusan ya. Ini khusus untuk orang-orang hebat saja. Cuman karena gitu. ya Gitu Pak, enggak. karena ya kemarin alasan saya sebenarnya simpel sebenarnya. Saya tuh ini saya ceritain sebelum yang lain ya, termasuk ada permintaan dari dari panitia P2M S2 UPI, barangkali ada yang mau diselenggarakan di MGMP IPA, nanti saya sampaikan itu nanti belakangan. Tadinya saya pengen memberikan semacam pertanyaan gitu ke MGMP dalam 3 tahun terakhir, dari akhir tahun 2018 ketika saya pulang ke Indonesia, saya menunggu-nunggu untuk dapat pelatihan dari MGMP IPA gitu, ditunjuk. Tahun pertama 2019 gak ada, 2021, 2020 gak ada, 2021 juga kayaknya gak ada ya. Udah karena menjelang akhir ini nih. Iya. Saya memantau terus mantau aja gitu. Tapi di sisi lain ada beberapa orang yang tiap tahun ada gitu, tiap tahun dapat. Terlebih tahun ini saya terbentur dengan kurangnya sertifikat pelatihan yang ada jamnya itu untuk pengusulan kenaikan golongan. Itu yang bikin saya warawiri ini, aduh. Sementara orang lain hampir tiap tahun, kalau saya 3 tahun terakhir gak pernah satu kali pun ya. Akhirnya saya coba masuk gitu, siapa tahu saya bisa mengusulkan untuk memperbaiki sistem pembagian jatah untuk pengembangan kompetensi lewat pelatihan bintek atau segala atau semacamnya gitu. Iya, betul. Nah, terus saya ingin mengkonfirmasi untuk yang kemarin PPSI yang saya kirim, memang kalau organisasi mitra sekarang sudah bukan hal yang asing ya Bu ya. Itu memang organisasi pendukung sebenarnya, pendukung kegiatan yang bisa dimanfaatkan oleh MGMP. Saya bukan apa-apa di PPSI gitu. Cuman ya sedikit memberikan balas jasa aja gitu, karena ketika saya cari sana sini, karena kalau saya pelatihan itu karena sudah tahu tidak pernah dikirimkan dari MGMP gitu Bu, saya langsung ke P4TK saya mengusulkan diri sendiri gitu. Betul. Alhamdulillah saya sendiri aja gitu, karena kalau nunggu ya nggak bisa gitu. Betul. Nggak dapat wae gitu ya. Lanjut
termasuk kemarin pas waktu PPSI mengadakan acara, saya juga sebetulnya peserta cadangan gitu, bukan peserta yang memang dipanggil. Kalau kata rekan saya di SMP 2 itu PEPIK bilangnya goreng milik we sana ente mah gitu. Gitu. Ya mungkin itu ya alasan yang paling logis gitu ya, goreng milik. Tapi ya gak jadi masalah. Nah sebetulnya ketika saya menyampaikan butuh perwakilan karena memang PPSI itu masih akan menyelenggarakan beberapa event lagi gitu. Jadi mereka membutuhkan data, ya hanya sekedar data aja, nggak sulit kalau yang saya pikirkan gitu. Kasihin aja gitu. Nanti imbalannya MGMP dapat, ya setidaknya anggota MGMP nanti akan dapat pelatihan lagi di pertengahan bulan Oktober sekarang. Seperti itu. Ya, jadi mohon maaf kalau misalkan saya dianggap kemarin wah ini lagi ada kegiatan yang overlap gitu ya, yang tidak atas pengetahuan MGMP gitu. Nah, selanjutnya untuk programnya Ibu, kalau kita terus berkutat dengan dana gitu itu nggak akan selesai. Yang ada nanti hanya konsep tanpa ada realisasi. Kalau saya sendiri, kalau misalkan memang ada jaringan, kalau misalkan memang kita ada relasi, kenapa tidak dimanfaatkan? Itu kan gratis. Salah satunya, kalau misalkan di sini ada program di agenda, pendampingan penelitian PTK, kemudian ada pengembangan diri guru. Nah, salah satunya saya dapat telepon dari P2M pasca UPI gitu. Ini MGMP ada yang dibutuhkan nggak, materi apa yang bisa kita laksanakan. Itu juga kan mau daring, mau luring, sebetulnya itu sudah bisa jadi bagian dari kegiatan MGMP. Sebetulnya mah setiap kegiatan ketika disosialisasikan dan dipublikasikan, orang lain tahu, itu orang lain akan menganggap kesannya kita aktif gitu. Tidak perlu toh selalu harus. Nah, memang kalau ngandelin dinas, saya sedikit tahu dari tahun kemarin, dari tahun 2020 ke 2021 aja anggaran dinas pendidikan itu dipotong gitu. Karena memang ya ketika rancangan anggaran kegiatan dinas itu banyak yang tidak bisa mempertahankan karena nggak ngerti gitu esensinya apa. Seharusnya memang ada orang-orang dari pejabat fungsional seperti pengawas, kemudian dari pengurus MGMP yang mendampingi dinas ketika pengusulan anggaran tersebut. Jadi dari tahun ke tahun bukannya dikurangi, harusnya kan ditambah gitu. Apalagi kan ini pendidikan. Terlebih kalau misalkan sekarang Pak Himam sendiri kan ya orang pendidikan, siapa tahulah tadi kata Bu Intan, kalau mudah-mudahan saja pengajuan rancangan tahun depan itu dari unsur MGMP bisa dilibatkan, mengusulkan apa gitu. Apalagi Pak Himam pernah berbicara kan, saya itu orang IPA, dulu waktu SMA IPA, saya senang IPA gitu. Kemarin wacana tentang kampung sains yang di Mandi juga kan sangat digembar-gemborkan sekali gitu. Saya kira ya bisalah dijadikan salah satu kesempatan untuk MGMP IPA untuk masuk nanti. Walaupun sekarang saya kira nggak mungkin gitu, karena memang anggarannya sangat terbatas Bu. Gitu. Kita tidak perlu mengandalkan dinas kalau misalkan dinas memang tidak memang tidak ada alokasinya Bu gitu ya. Betul. Itu makanya betul Pak Irfan, terima kasih masukannya. Jadi memang yang saya juga bukan sekarang aja, bukan tahun ini aja. Dari sejak dulu juga dinas mah nggak pernah tuh yang namanya ngalokasiin untuk kegiatan yang event-event di tingkat nasional. Komo kadinya malah di kegiatan kita aja nggak gitu. Saya aja beberapa event nasional yang saya ikutin gitu dari sejak Nobel misalkan atau kegiatan Gurpres atau Olimpiade yang pernah saya ikuti. Dinas nggak pernah memfasilitasi kami untuk bisa sampai semuanya itu serba uang sendiri.
Sampai laptop saya rusak pun dinas nggak pernah tahu. Saya punya laptop habis 2 itu nggak pernah tahu mereka gitu. Apa pernah mengganti? Enggak. Saya ingkrah-ingkrih ke provinsi gitu, ambil berkas untuk kegiatan apa namanya Olimpiade, maaf, Gurpres pun mereka nggak pernah tahu gitu. Kami semuanya berangkat dari modal sendiri. Itu keadaan memang keadaan dinas kita Bapak Ibu. Jadi kita itu di satu sisi apa namanya dituntut untuk bisa memperlihatkan eksistensi kita, tapi di sisi lain kita juga dana untuk bisa menggolkan kegiatan itu nggak ada. Artinya kita memang harus swadaya. Tapi bagaimanapun kalau kita, betul tadi kata Pak Irfan, bahwa kalau kita hanya ngagugulung tidak ada dana, ya kita nggak akan punya karya sama sekali gitu. Termasuk juga, ya. Saya ditagih nih. Kalau bisa segera kita tentukan ini dari P2M Pasca UPI, kalau ada materi yang ingin di seminar, bukan di seminar, mungkin ya dipelatihan atau dibintekan, mereka minta sekarang, dan kalau bisa dikirim sekarang malam ini, mau nggak saya akan segera kirimkan gitu. Seenggaknya lah nambah-nambah kegiatan MGMP kita di awal kepengurusan. Silakan Bu, barangkali ada yang mau diusulkan gitu. Sebenarnya banyak Pak Irfan, cuman ini teh bingung. Soalnya ini yang ininya kira-kira masukannya gimana Bapak Ibu yang lain? Gimana? Pak Irfan, Pak Sekjen gimana? Masih nyetir? Masih nyetir ya? Ya Bu, gimana? Iya. Untuk yang dari Pak Irfan bisa yang terdekat mungkin Bu, bagaimana penulisan karya tulis bisa Bu ya. Oh iya. Karena untuk bisa masuk kita jurnal ya. bisa melibatkan itu sampai dengan jurnal. Kemudian untuk program kita mungkin Bu kita bisa fokus ke yang terdekat, ke jangka pendek dan jangka panjang. Karena bisa dikatakan sebenarnya MGMP IPA waktu pertama kali dibentuk itu tidak begitu aktif Bu, ada namanya tapi seolah-olah tidak bergerak dan tidak berjalan gitu. Hanya namanya saja pas awal-awal pembentukan MGMP IPA Kabupaten itu. Karena kan baru pertama kali dibentuk itu juga dulu kan MGMP IPA Kabupaten per subrayon. Nah untuk sekarang terdekat misalnya masukan dari beberapa mungkin bisa mirip dengan kegiatannya dari dinas, yaitu MGMP Sabah Rayon, Sabah Subrayon misalnya. Jadi nanti kegiatan aktivitasnya misalnya yang pertama mungkin kita perkenalan dari masing-masing pengurus, kemudian memperkenalkan program yang akan dilaksanakan di tahun kedua. Tahun pertama mungkin bisa kita fokus ke pembelajaran, ke materi yang memang sesuai dengan kondisi sekarang. Saya nanti disampaikan bagaimana pemanfaatan akun belajar ID, kemudian bagaimana konsep PJJ yang bisa dilaksanakan di masing-masing sekolah, kemudian sharing pengalaman atau best practice dari masing-masing sekolah untuk di kondisi yang memang bisa diterapkan di sekolah yang memungkinkan sama kondisinya seperti itu. Jadi kita bisa mengambil dari guru IPA yang memang sudah melaksanakan pembelajaran tersebut gitu Bu. Nah sambil berkeliling mengambil informasi, menyampaikan informasi bahwa MGMP IPA sekarang insya Allah akan eksis. Kemudian sambil ini juga pengelolaan buat pemasukan mungkin ya kas MGMP. Nanti sudah di awal Pak Kasih dan Pak Kabi juga sebenarnya udah bilang ya ke kita. Jadi nanti akan dibantu dan didorong. Akan Pak Kadis juga akan mendorong kita gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita mau ada Sabah Subrayon, kita langsung laporan ke Pak Kadis atau pihak dinas. Setidaknya ada legalisasi undangan agar setiap sekolah di rayon tersebut bisa mengirimkan perwakilannya. Kemudian nanti ada semacam uang kas lah seperti itu Bu ya. Jadi nanti mungkin setelah 8 kali keliling dari Subrayon 1 sampai Subrayon 8, setidaknya terkumpul kalau misalnya ada 300-an sekolah atau 200-an sekolah kan, kalau satu sekolahnya minimal uang kasnya 50.000, ya sekitar segitulah dana awal. Nah itu bisa kita gunakan untuk di tahun kedua, seperti itu mungkin Bu masukannya. Bagus.
Itu makanya ini kan kalau lebih banyak istilahnya banyak yang berkontribusi kan jadi lebih bagus gitu. Jadi saya beban tidak dipendam sendiri ya Bapak Ibu. Terima kasih nih masukannya Pak Irfan. Pak Irfan dulu. Kita di sini punya dua Irfan nih. Ya, oke. Ini sedikit menanggapi tadi ada sedikit ini Pak Irfan yang dari Pak Irfan ini ya SMP 2 dulu. Jadi saya ingin menanggapi dulu ya untuk kegiatan yang pengembangan diri guru. Ya, betul Pak Irfan. Jangan pikir bahwa Pak Irfan ketika kita misalkan maaf, kenapa misalkan ada orang itu saja yang dipanggil dan lain sebagainya. Sejatinya kalau memang yang eventnya nasional itu rata-rata Pak Irfan, kita itu semua daftar Pak Irfan. Jadi kita enggak minta ke dinas tuh enggak tahu mengenau ada nama kita itu karena sebelumnya kita daftar gitu. Benar ya Pak Irfan ini Hidayat. kecuali yang arah terakhir kemarin Bu, memang informasinya yang arah literasi sains itu diskusi langsung dengan kepala sekolahnya. Saya langsung dapat informasinya dari Pak Ridwan dan juga Pak Soleh. Hanya untuk sebelumnya memang saya pembatik dengan Bu Ain sama, jadi daftar sendiri langsung aja ke pusat. Betul, betul. Pokoknya gini, kalau skalanya nasional yang saya tahu sekarang itu semuanya memang kita daftar semua gitu, dan memang semuanya juga sangat-sangat bermanfaat kalau menurut saya. Jadi ilmunya itu sangat-sangat terasa banget gitu ketika kita mengikuti semua step-stepnya gitu. Ya tapi syaratnya memang itu kita yang harus data sendiri, baru nama kita nanti akan tercantum, akan nanti yang akan kita sampaikan ke dinas itu ketika kita sudah ada nama kita di sana gitu. Jadi bukan semata-mata kita dipanggil gitu. Kalau yang P4TK IPA itu karena memang mereka sebenarnya memang sudah sebelumnya memang awalnya kerjasama dulu dengan pihak kedinasan ya, baru kemudian nanti dari pihak dinas memberikan nama berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah. Nah, sebelum-sebelumnya juga P4TK selain P4TK IPA kan ada Semeo juga ya, Pak ya. Semeo juga gitu, setiap ada kegiatan tentu mereka tidak istilahnya langsung tunjuk tonggong, enggak Pak, tapi justru mereka itu menawarkan program kepada kita mengikuti aturan mereka seperti apa yang harus diikuti. Nah, itu baru kita bisa daftar. Tiap tahun Semeo juga ada, tinggal dibuka aja. Jadi memang nah disinilah ke gapnya di guru Kabupaten Cianjur itu. Salah satunya mereka minim akses informasi terhadap itu. Padahal sebenarnya saya itu sering sekali gitu. Kalau misalkan ada event-event itu saya suka ajak tuh, termasuk kegiatan pembatik, kegiatan menjadi sekarang di Google pemanfaatan akun belajar.id itu sering saya posting-posting gitu supaya ya bisa termotivasi juga, bisa ikut gitu. Seperti itu. Terus jadi memang daftar semuanya gitu sekarang mah kalau ingin seperti itu. Jadi kalau kita hanya mengharapkan yang dari dinas ya nggak tahu sampai kapan gitu. Karena kan memang terbatas program-program dan memang sekarang rata-rata disebar. Jadi kegiatan itu disebar oleh pihak kementerian di P4TK IPA. Justru yang pakem sekarang LPMP ya Pak ya. Betul Bu. Ya, baru LPMP. Kemarin ada kegiatan ini yang ke SD Ibu Dewi kemarin Monep PHBS sama jadi, literasi. Iya, kalau yang saya lihat LPMP itu malah stuck. Jadi stucknya karena apa? Mereka hanya memikirkan mutu aja, penjaminan mutu yang mutu internal terus gitu. Padahal yang saya dengar juga rumornya itu sudah mulai mau ditiadakan, kan udah nggak ada rapot mutu juga gitu. Gitu. Nah, artinya tinggal kita yang memang kita yang memang rajin mencari-cari informasi gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya kepengurusan kita sekarang dan dengan berbagai pengalaman yang dimiliki oleh Bapak Ibu hebat semuanya, barangkali nanti kita bisa saling sharing informasi, kita bisa menjembatani gap tersebut gitu supaya mulailah ada geliat dari guru-guru kita. Soalnya kalau saya lihat Pak Irfan ya, guru-guru di Kabupaten Cianjur ternyata bagus-bagus gitu. Potensinya tuh bagus-bagus. Hanya kenapa kok mereka tuh nggak istilahnya nggak ada keinginan untuk mau berini lagi gitu.
apa namanya, keluar dari kandangnya, melihat dunia luar gitu, bahwa ternyata dunia luar itu begitu indahnya untuk bisa dinikmati dan untuk bisa dibagi kembali di apa namanya, di lingkungannya. Itu luar biasa gitu yang saya rasakan seperti itu. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, jadi ini masukan-masukannya nih lumayan bagus. Nah, kebetulan juga nanti saya juga ada ini nih, ini mungkin ini untuk koordinator Subrayon. Jadi rencana ini Pak Irfan untuk pelatihan pemanfaatan Google Workspace for Education itu rencananya saya ingin melaksanakan di setiap Subrayon. Jadi bisa diagendakan nanti Subrayon siapnya mau bulan apa gitu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tapi nah sebelumnya di tingkat kabupaten juga mengadakan, jadi dengan cara memanggil wakil-wakil dari beberapa sekolah yang ada di Subrayon itu nanti supaya jadi agen perubahan yang ada di setiap Subrayonnya gitu ya Pak Irfan. Kira-kira bisa nggak ya Pak? Baiknya langsung saja Bu Ai ke Subrayon, misalnya dalam waktu 8 bulan atau dalam waktu 8 bulan, 1 bulan sekali Satu bulan keliling ke, sekali. betul. Jadi Oh, selama 1 tahun pertama misalnya kita fokus ke arah sana sambil mungkin ada beberapa program kemitraan yang bisa dilaksanakan seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi dari UPI misalnya. Oke, betul. Gitu. Sip. Nah, ini berarti, ini untuk jangka panjang dan jangka pendek yang mungkin kita harus memikirkan bersama, ini bagusnya bagaimana, atau mungkin di sini kita cantumkan saja ya, supaya mereka juga, teman-teman semua bisa langsung mengisi di sini. Jadi nanti setelah rekaman ini, nanti sambil sela Bapak Ibu sedang ada inspirasi barangkali bisa menuangkan idenya di sini sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Misalkan Bu Sri dan Mbak Lulu punya ide nih, saya di Humas ngapainnya, programnya apa yang bisa menjembatani gap yang permasalahan yang tadi kita bahas gitu ya. Seperti itu. Termasuk juga mungkin di sini tuh ada masukan juga dari guru-guru yang dari kabupaten dari Cianjur Selatan. Itu mereka kan memang minim akses ya. Sudah mah di kabupaten juga minim akses, apalagi di tingkat di bagian Cianjur Selatan. Nah, ini barangkali ini akan menjadi sebuah agenda nih bisa dimasuki nih Pak Busri dan Pak Lulu. Kita bisa melakukan apa semacam kunjungan apa gimana ya Pak Irfan? Kunjungan, kegiatan ya tentunya kunjungan itu tidak hanya sekedar kunjungan tapi memang ada kegiatan yang sifatnya memang ingin ada istilahnya sifat mengumpulkan ya seperti itu gitu ya, mungkin salah satunya tadi pemanfaatan Google Workspace for Education gitu. Selain itu juga mungkin ada lagi itu bisa. Nah, ini rencananya pengen kita tuh ada kunjungan ke setiap Subrayon seperti itu. Nah, ini mungkin bisa disiapkan dari sekarang di koordinator masing-masing, koordinator Subrayon masing-masing. Nah, ini mungkin ini menjadi agenda untuk Humas nih, bisa dimasukkan ke Humas. Ini gimana? Nah, nanti silahkan di setiap koordinator ini tinggal menuliskan di sini, boleh menambahkan tabelnya, silahkan ditambahkan saja di sini. Klik kanan ya, lupa. Klik kanan, menambahkan tabel di sini. Kalau misalkan kurang tabelnya bisa ditambahkan, mau programnya mau apa gitu. Ini juga saya tuliskan aja di sini supaya nanti bisa jadi masukan nih. Kalau yang namanya program kan program jangka panjang, jangka pendek mah artinya lebih secara umum barangkali ya. Jangka panjangnya apa? Program jangka pendeknya apa? Nah, Bapak Ibu barangkali nanti kalau tidak jelas kita bisa berdiskusi bersama di WA ya. Jadi kalau misalkan ada isu-isu barangkali Bapak Ibu bisa saling memberikan masukan seperti itu. Tidak hanya sekedar menyimak aja gitu ya, supaya grupnya nggak sepi. Seperti itu. Nah, ada masukan lagi Bapak Ibu silakan. Oh ya Pak Irfan yang dibutuhkan tuh sekarang Pak Irfan ini ya, Pak Irfan Faturrahman. Tadi kan katanya yang dari UPI masukannya apa?
ini yang tadi, nah salah satunya tuh kita tuh ini ya Udah penelitian Bu, ya. udah saya kirim. Oh iya, Tadi benang merahnya saya dapat itu, jadi saya termasuk kirim akses tadi jurnal, tuh. Kak. Ya, tadi saya kirim Termasuk itu minta bantuan untuk materinya, bantuan untuk dari mulai pembuatan sampai publikasi jurnal kan gitu ya. ya, termasuk Ya. Sip, aksesnya juga, mantap. Pak. Termasuk akses akses untuk bisa menerbitkan juga, Pak. Soalnya Ya, kan ya penerbitan ya. rata-rata kan selama ini kan yang namanya untuk menerbitkan jurnal itu Ya. yang justru yang sulitnya itu gitu. Kalau kita bikin sekedar PTK mah kan mudah ya. PTK mah kadang ini, tapi yang sulitnya itu Iya, ketika kita publikasi ilmiah. mau Ya. publikasi ilmiahnya, mengaksesnya seperti apa gitu. Itu yang rata-rata sulit gitu, seperti itu. Untuk sementara itu saja, barangkali kalau dari UPI kan itu lebih oke banget tuh ya, kalau misalkan mengatasnamakan UPI gitu kan, seperti itu. Nah, paling jawabannya Pak paling cepat besok gitu ya, atau enggak lusa. Mudah-mudahan di tahun ini bisa dilaksanakan. Alhamdulillah. Saya juga Amin. mengajak Bu, kan OMSI di P4TK itu ada 7 ya Bu ya, organisasi mitra sains. Iya. Ngajak kawan-kawan, rekan-rekan guru, Bapak Ibu untuk bergabung, barangkali ada kawannya, seperti misalkan sahabat dekatnya Pak Irfan Hidayat itu Doni Nurdiansa, itu kan ketua pusat di Indonesia Science Society gitu. Sekarang beliau sedang mengadakan pelatihan pengembangan pembelajaran berbasis riset di Garut gitu. Kan bisa itu tuh, siapa tahu Pak Irfan bisa ngajak beliau, atau mungkin mengajak rekan-rekan guru untuk bergabung di kepengurusan. Atau misalkan kalau saya sendiri di biologi, misalkan perhimpunan pendidik biologi PPBI, nah kayak gitu. Jadi sekarang itu dana-dana pelatihan itu separohnya disalurkan ke organisasi mitra sains gitu, ada 7, sehingga mereka sebenarnya hampir semua organisasi itu sekarang itu sedang kesulitan mengerahkan massa untuk memenuhi program kegiatan yang mereka rencanakan gitu. Apalagi sekarang sudah mepet-mepet akhir tahun, yang konon katanya dananya itu kurang lebih sekitar 100 miliar gitu, disebar untuk 7 OMSI. Itu saya kira peluang gitu untuk MGMP ya menjalin relasi yang baik lah gitu. Bisa dengan masuk sebagai kepengurusan di masing-masing organisasi tersebut, agar nanti memperkuat MGMP kabupaten sendiri, atau bisa juga mengundang mereka kalau misalkan ada kenalan, seperti misalkan sahabatnya Pak Irfan Hidayat, untuk menyelenggarakan pelatihan di Cianjur. Itu mungkin tambahan dari saya. Untuk saat ini barangkali Pak Irfan, barangkali kita bisa ini aja, buka kerjasama aja. Jadi kan kalau sekarang misalkan dari pihak OMSI-nya kan udah sekarang barangkali dari 7 mitra tersebut, barangkali kan mereka sudah ada kepengurusan sendiri. Maksud saya mungkin kalau memang ini tinggal membuka keran aja dari pihak OMSI-nya, nanti kita misalkan menawarkan kerjasama kepada kita nanti akan misalkan seperti kemarin Pak Irfan kan misalkan dari pihak kedinasan menjadi panitianya, atau misalkan kalau sekarang mungkin kita kan sudah ada MGMP nih, nah MGMP-nya menjadi panitianya, nanti mungkin yang menjadi fasilitatornya dari pihak OMSI-nya barangkali ya, atau bagaimana gitu. Nah itu kan itu sebenarnya bisa Pak. Jadi nggak harus kita misalkan masuk ke pengurusannya gitu. Untuk saat ini karena kita masih baru bayi nih MGMP IPA di kabupaten, saya pikir justru yang bayi ini kita bantu untuk tumbuh berkembang ya, salah satunya dengan membangun kemitraan tadi gitu. Nah ini sebenarnya adalah salah satu tugas humas nih untuk bisa membuka keran ini, bisa mencoba bagaimana caranya supaya
kerjasama ini terjalin gitu. Sekarang kita sudah ada kerjasama dengan Pempat IPA dari beberapa kegiatan kemarin. Kemudian juga ada dari Unpak gitu ya, seperti itu. Nah sekarang dari PPSI barangkali bisa bergabung dengan kita, bisa kerjasama boleh, kita nggak apa-apa Pak. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Jadi nanti justru semakin banyak kemitraan, artinya berarti kegiatan kita akan menjadi lebih berwarna lagi. Nanti misalkan dari pihak OMSI mau ada kegiatan apa nih, kita dukung. Nah, kita bagi tuh teman-teman kita kan banyak dari guru-guru tuh. Jadi kita bagi siapa-siapa yang mau masuk gitu. Itu aja. Seperti kemarin kan kayak petikan IPA nih butuh guru nih siapa yang mau diajak gitu. Gitu. Nah, itu nanti kita bisa kasih masukan. Saya pikir yang dari daerah Cianjur Selatan itu mereka cukup antusias untuk bisa ikut gitu. Mereka butuh refresh lagi ilmu-ilmu yang sudah didapat itu dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu, Pak Irfan ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu barangkali ini masukannya ya, nanti tolong Bapak Ibu, jadi malam ini itu mungkin bisa mulai dipikirkan dari sekarang, Bapak Ibu untuk memikirkan program-programnya apa saja gitu ya. Ini saya sudah simpan ini di file, di folder kesekretariatan ya Bapak Ibu. Ini saya nanti kasih judul aja nanti, program kepengurusan aja deh, nah itu. Ini saya harap nanti Bapak Ibu membuka file tersebut, file ini, kemudian Bapak Ibu nanti ini sendiri, memasukkan sendiri. Ini bisa jadi ini sudah dibuka sama saya linknya untuk Bapak Ibu bisa mengakses ini supaya bisa diedit oleh semuanya gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi nggak? Silahkan. Cukup kayaknya. Cukup. Terakhir Bu, saya lupa ini. Iya. Mohon maaf nih Mbak, saya mumpung ada momen gitu. Iya, nggak ini apa-apa. untuk kegiatan yang terkait dengan kesiswaan ya Bu ya. Seperti tadi kebetulan disinggung kan Ki Hajar ya Bu ya. Ki Hajar STEM itu memang itu memang di bawah Kemdikbud, Pusdikom, di bawah Pusdikom. Selama ini memang acara-acara yang berkaitan dengan kesiswaan terutama ya di sini termasuk di dalamnya hal yang berkaitan dengan IPA itu rata-rata terpendam di tumpukan surat-surat undangan di bidang SMP Bu. Saya pernah satu saat sengaja main ke sana, biasa ke Pak Ridwan gitu. Iya. Dan ternyata ada satu surat yang tergeletak, entah udah berapa lama, karena bulan April surat itu masuk, lalu saya waktu itu ke sana Agustus, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus sudah 4 bulan itu surat. Yang isinya itu waktu itu kalau tidak salah acara kepemimpinan siswa lupa lagi saya, yang dilaksanakan di Bogor. Itu artinya ya mungkin kalau saya sih tidak ingin suudzon sama Dina. Mungkin mereka butuh kita harus jemput bola ya Bu ya untuk beberapa kegiatan yang mungkin akan berpotensi kelewat gitu sama kita, yang akhirnya kita diberikan stigma ketinggalan info gitu. Ya, nah di sana kalau misalkan memang bisa kita malapah gedangna gitu, Kapariduan atau misalkan Kapatatang bagian kesiswaan gitu. Ini baru kesiswaan ya Bu ya. Untuk bisa nggak sih kita ikut bersama mengakses email gitu, email yang masuk ke kesiswaan, agar ketika ada informasi kita bisa menjemput bola atau kita bisa mempersiapkan lebih awal gitu. Barangkali kan Pak Tatang sibuk gitu, Pak Ridwan sibuk dengan urusan yang lain. Akhirnya ada beberapa program yang sebetulnya berpotensi untuk memajukan ya IPA di Cianjur itu terlewat gitu, momennya terlewat. Ya, jadi
ya itu dia kejadiannya kenapa waktu STEM juga sebetulnya kita diberitahu hari H, Bu, STEM itu. Jadi STEM itu gini, kan itu per wilayah Cianjur sama Kabupaten Bandung Barat. Tiba-tiba di SMA 1 sudah ada panitia STEM dari Pusdikom. Oh. Itu Bu ceritanya. Ini mana Kalau panitia? SMP 1 ini sendiri, ikut sendiri. SMP 1. Mana? SMP 1 Cipanas mah. SMP 1 Cipanas mah ikut sendiri, tapi enggak lolos sampai tahun 2000, kalau nggak salah yang tahun 2020, Bu. Oh, ya. Yang tahun kemarin. 2020. Ya pokoknya itu. Jadi Bu, pas waktu dengan yang Kabupaten Bandung Barat ikut gak Bu yang di pelaksanaan di Semansa? Kalau SMP 1 itu yang baru ikut cuman 2020 itu kemarin nggak lolos sampai ke tahap intermediate, baru basic. Iya. Kalau itu kan online. Sebelumnya Bu, ketika pelaksanaannya masih offline. Nggak pernah ikut. Baru tahu informasinya itu justru kalau sekarang udah serba online. Ketika offline dulu, ketika masih belum pandemi, itu rata-rata gitu. Panitia dari Pusdikom udah ada, di SMA 1 kan tempat penyelenggarannya SMA 1 orang-orang bahkan yang dari Lembang karena kita berdua pada datang, Cianjur nggak ada perwakilan. Pas waktu saya ditelepon, ini siapa yang mau jadi perwakilan dari Cianjur gitu ya untuk lomba. Nah akhirnya saya menyimpulkan bahwa memang banyak ya kalau kayak WA lah di grup itu kalau misalkan ada informasi penting lantas banyak komen kaseret gitu akhirnya nggak kebaca. Begitupun surat-surat undangan baik yang penting gitu kan yang krusial buat kita ataupun tidak itu karena saking menumpuknya akhirnya terbengkalai gitu dan tidak tersampaikan, tidak tersosialisasikan secara optimal ke kita. Itu mungkin ya harus ada kita harus bisa mensiasati terutama oleh Humas gitu MGMP bagaimana nih caranya agar program-program itu bisa secara proaktif kita ikuti gitu. Partisipasi ini kan kalau sebetulnya banyak Bu yang saya lihat, tapi kan dinas nunjuk ke sekolah yang memang mereka pikirkan pertama kali ya pasti nggak akan jauh-jauh dari sekolah yang ada di kecamatan Cianjur gitu. Betul. Tapi seolah-olah kegiatannya itu tidak terbuka padahal seharusnya waktu STEM waktu Ki Hajar juga seharusnya itu seluruh siswa di Kabupaten Cianjur bisa ikut. Tapi karena hari H aja kita nggak tahu Bu. Hari H loh Bu. Iya. Kata panitianya itu mana dari Cianjur nggak ada belum tahu katanya tuh. Ya udah kirimkan dari sekolah yang terdekat. Dari SMP 2 Bu dikirimkan 20 orang waktu itu. Dari SMP 2 dari SMP 1 kalau nggak salah sama 20 orang yang penting memenuhi kuota 40 orang. Sementara dari Kabupaten Bandung Barat mereka udah tahu dan udah persiapan lebih lama. Nah itu mungkin yang jadi permasalahan. Kita masuk Bu, kita juara 1 waktu itu di tingkat wilayah kabupaten. Cuman pas waktu di provinsinya memang kalah gitu. Karena memang persiapan yang minim. Itu mungkin yang harus kita jadikan PR bersama ya Bu ya, bagaimana agar alur sosialisasi kegiatan yang sebetulnya undangan itu banyak untuk Kabupaten Cianjur itu bisa sampai segera gitu kita. Nah itu mungkin bisa dipikirkan bersama Bu. Terima kasih, mohon maaf agak panjang. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Irfan. Ini jadi PR. Nah, ini salah satu masukan juga nih buat programnya dari Humas ini. Bagaimana caranya supaya bisa menjembatani kesenjangan ini gitu. Karena ini sebenarnya penyakit akut di Kabupaten Cianjur. Cianjur mas segalaran seperti ini terus gitu. Saya tuh ingin supaya Kabupaten Cianjur teh tedurces kumaha carana gitu ya. Jadi yang punya konsistensi itu hanya beberapa aja gitu. Makanya nah ini salah satunya mungkin bisa kita jembatani gitu. Ini kita fokusnya di kita saja, tugas kita sebagai guru IPA yang tergabung di Kabupaten Cianjur nih, bagaimana kita bisa agar gairah literasi sains, kemudian wawasan sains yang ada di Kabupaten Cianjur itu menggeliat lah gitu.
tidak terlalu tidak terlalu katingalin teuing dibanding kabupaten yang lain gitu. Bapak Ibu, ya Allah, kabupaten yang lain tuh betul-betul sudah bergerak. Mereka itu sudah istilahnya itu, mereka tuh nggak hanya sekedar ikut saja, tapi mereka itu menjadi pelaku gitu, menjadi pelaku untuk sebagai agen perubahan di sekolah masing-masing. Ada yang sudah menjadi ikon teknologinya, ada yang menjadi sebagai duta sainsnya dan lain sebagainya. Tapi kalau di Cianjur itu karena berbagai akses seperti itu sehingga yang minim akses itu sehingga yaitu sering tertinggal seperti itu gitu. Kita hanya bisa berbicara di tingkat kabupaten, tapi di tingkat provinsi apalagi nasional itu sangat minim. Padahal kalau dilihat luar biasa ya itunya potensinya gitu. Pernah mungkin kan di MGMP tuh kemarin ada Bu Lulu ya yang juara apa itu kemarin lomba apa tuh kemarin inquiry ya, pembelajaran inquiry. Nah itu kan udah bagus sekali gitu. Nah kalau misalkan diikuti oleh guru-guru yang mungkin bisa jadi banyak yang lebih bagus dari Bu Lulu banyak di Cianjur, tapi mereka nggak punya nyali gitu ya seperti itu gitu. Nah makanya di sini mungkin MGMP kabupaten itu bisa menjadi jembatan untuk teman-teman kita seperti itu gitu. Ya itu barangkali ya Bapak Ibu ya. Nah ini sebagai gambaran barangkali di sini ada masukan, ada mungkin permasalahan. Ini mungkin banyak program yang tidak terlaksana. Itu aja ya barangkali. Nah, pengurusan kemarin, Pak Irfan kemarin ya? Pengurusan sebelumnya. Jangan disebut itulah, nggak enak. Artinya pokoknya banyak program yang tidak terlaksana. Nih gimana solusinya supaya bisa kita mulai inisiasi lah dari sekarang gitu ya. Itu harapannya barangkali. Ada lagi masukan Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Oke. Baik, kalau begitu. Ya, gimana Pak Irfan? Cekap terus Bu Intan, cekap Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau memang tidak ada lagi masukan, terima kasih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sering-sering tengok ya Google Drive bersamanya. Jadi kalau Google Drive bersama itu enaknya kita nggak usah lagi ngirim link. Jadi cukup pemberitahuan aja di Google Drive bersama, di folder mana ada informasi tentang ini, silahkan dibuka filenya. Cukup itu sudah cukup. Jadi tidak usah lagi. Jadi kita artinya bisa melihat perkembangannya seperti apa. Ini juga sebagai arsip kita ya Bapak Ibu gitu. Nah itu ya barangkali Bapak Ibu mohon ini diisi program-programnya, silakan dipikirkan, dikoordinasikan satu sama lain. Untuk Subrayon barangkali nanti koordinatornya nih bagaimana caranya berkoordinasi dengan koordinator Subrayon lain supaya nanti jadi ada kesatuan pemahaman. Untuk koordinator Subrayon itu tugasnya apa aja gitu supaya nanti ada kesinambungan tugasnya bagaimana gitu untuk program-programnya apa saja seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk bisa menghadiri meeting ini. Mudah-mudahan ini kira-kira Pak Irfan untuk SK bagaimana tindak lanjutnya? Pak Irfan nanti akan ke dinas ya? Iya Bu, melalui Pak Ridwan menunggu ini dari Patri mungkin untuk perubahan di Subrayon 2. Oh iya. Nanti dilaporkan ke Pak Ridwan. Oke. Nah, kalau saya sih harapannya begini Pak Irfan, kita teh dipertemukan di ininya bagusnya gimana ya? Mau kita yang kayaknya kalau dinas nggak mungkin deh bisa mengadakan pelantikan gitu. Cuman kita yang ngadain, kita mengundang semua semua guru-guru yang ada di Kabupaten Cianjur, minimal dari satu sekolah satu gitu. Kira-kira bisa nggak ya Pak Irfan?
atau kita aja pengurus aja yang datang, kemudian kita memusyawarahkan hasil catatan yang ada di sini gitu. Bagusnya gimana nih? Mana Ini harus dalam agenda terdekat nih kayaknya. Halo? Kita pastikan dulu saja untuk SK, kemudian nanti program ini sambil berjalan dalam seminggu ini mungkin setelah selesai ANBK, setelah fokus ANBK-nya lepas, sepertinya mungkin bisa kembali lagi untuk memikirkan yang sudah kita rencanakan sekarang seperti itu, Bu. Siap, Pak. Arian, karena saya bukan kepanitiaan ANBK, berapa lama sih ANBK teh? Cuma 2 hari, Bu, tapi ada yang gelombang 1, ada yang gelombang 2, yang pasti iya. sampai dengan tanggal 7. Ya. PTM tes ya? Betul. Berarti 4 hari ya? Oke, ya. Nggak apa-apa. Sip deh Pak Irfan, makasih ya. Ya, paling jalurnya aja dari kita, misalnya dari Ibu misalnya. Nah, pasti setelah selesai ANBK, misalnya mau hari Sabtunya atau hari Jumatnya, misalnya dari sekarang sudah direncanakan sama Ibu, misalnya mau hari Sabtu, prung, maka setelah ANBK bisa langsung seperti yang disampaikan oleh Ibu. Gitu, Bu. Oh gitu. Berarti nanti disiapkan undangannya ya Pak Irfan. Apa kita aja betul. Berarti nanti kita aja gitu ya? Kita aja yang pengurus aja yang hadir gitu ya Pak? Baiknya seperti itu, Bu. Kita aja dulu, nanti kan mungkin ada program yang Sabah Subrayon, Ibu. Oh iya, siap atau kalau gitu mah. Nah ini hanya gambaran saja. Jadi nanti maksudnya gini ya Bapak Ibu, kenapa saya meminta Bapak Ibu untuk menuliskan program-programnya di sini nanti supaya nanti pas pertemuan nanti itu minimal sudah ada gambaran apa yang program apa yang bisa dimasukkan seperti itu barangkali. Dan mungkin nanti pas kegiatannya pun nanti kita akan memanfaatkan ini aja ya Pak Irfan ya. Kita akan memanfaatkan Google dokumen ini untuk diisi bersama gitu, saling mengisi di sini, nggak apa-apa gitu. Ya, itu saja barangkali ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, karena ini juga sudah malam, saya mengganggu waktu dengan keluarga Bapak Ibu semua. Saya berharap sekali kita bisa bersinergi bersama untuk bisa memunculkan geliat IPA di kabupaten kita gitu. Mudah-mudahan ada harapan baru untuk berbagai program kita. Seperti itu ya Bapak Ibu barangkali. Terima kasih atas. Assalamualaikum, Bu. Ya, gimana Pak? Abi pang kita emang ngiringan heula sareng eta humas eta nutas profesional Ibu Sri. Sekarang pertemuan insya Allah Abi hadir dah hoyong gitu, Abi hoyong terlibat lah gitu ulah. Tapi Abi masih belajar keneh gitu Bu. Alhamdulillah Pak, sami sadayana kita sama-sama belajar karena di sini namanya teh wah cetek aduh lieur istilah-istilahna. Sebenarnya di sini tidak ada yang lebih bagaimana gitu, tapi mungkin kita bisa berbagi pengalaman saja. Bapak, kita juga pengen tahu nih arus dari Cianjur Selatan itu seperti apa gitu. Jadi supaya nanti bisa menyingkronkan program yang ada di kabupaten dengan setiap subrayon gitu. Dan saya tuh berharap banget rencana untuk bisa melakukan kunjungan di setiap subrayon itu bisa terlaksana gitu nanti ke depan. Iya, minimal dalam 1 tahun ini itu bisa dilaksanakan lah dalam setiap bulan kita bisa datang ke setiap subrayon tersebut untuk bisa melakukan berbagi bersama. Entah apakah itu nanti eventnya kan tadi dari awal ada pengenalan Google Workspace for Education ya Pak ya. Terus mungkin ada program lain dari Sekbid yang lain gitu. Sambil menyatu dengan itu gitu. Alhamdulillah di sini ternyata ketika saya keluar dari presentasi ada Bu Yuni juga, ada Pak Mubarik. Mohon maaf nih tidak saya sapa nih.
Kalau untuk masukan kunjungan ke wilayah selatan, baiknya Ibu coba sih ini ke Kabid. Pak Kabid itu kan kalau urusan-urusan gitu antusias, beliau itu baik, orangnya loyal. Iya. Ya Pak Kabid itu orangnya royal lah pokoknya mah. Iya. Loyal gitu. Untuk urusan pengerahan massa gitu, untuk organisasi, apalagi keguruan yang saya tahu, yang saya sering lihat gitu ya, beliau itu suka di banyak kunjungan-kunjungan itu suka-suka gitu. Cianjur Selatan terutama dari sisi itu kan finansial dia cukup wah gitu ya. Terus dari sisi keorganisasian ke guru itu dia itu sangat antusias sekali gitu. Siap. Nanti mungkin kita coba koordinasi ya Pak Sekjen ya, Pak Irfan. Mungkin nanti kalau ada ini itu mudah-mudahan lah. Makanya ini kalau misalkan udah di SK-kan mah, udah dikasih SK-nya, terus kita sudah dilantik mah, kita bisa lebih leluasa lagi untuk merencanakan berbagai program-program ini gitu. Seperti itu. Ya. Yang gitu itu masukan ti abi mah. Abi kan abi menunggu sekali gitu teh. Naon sih kerja itu bagi hari ningali mah atosnya 12 program humas gitu mau engke gitu. Eta Bapak eta ditiasa diketikeun heula we di dinya nu tadi di nu dokumen anu tadi. Kin Bapana pamit hoyong leluasa ngetik mah dina laptop Pak dibukana. Bapak buka Gmailna nu nganggo akun belajar.id teh ya. Ya, mohon. Dibukana carana kieu Pak engkinnya ku abi ditinggalkeun heula. Abi share screen heulanya Bapaknya. Sakedap abi share screen heula. Pada skin ngartos gitu. Terus muncul tak Acan? Nah, Bapak, ya, Bapak ketika buka jendela kan akan muncul begini ya, seperti ini. Nah, tandanya kan kalau udah akun belajar.id itu, insya Allah Bapak kemarin waktu pelatihan sudah diajarkan barangkali sama Pak Irfan. Pasti seperti ini nanti ada ada tampilan ini titik 9 ini bisa diklik Pak ya, diklik kemudian nanti Bapak buka Google Drive-nya, ini Drive. Kalau di laptop ini begini tampilannya, dibuka Drive-nya. Nah, nanti di tampilan Google Drive kita itu akan muncul menu-menu ini. Nah, Bapak buka Drive bersama. Nah, buka Drive bersama, dibuka, diklik aja. Diklik supaya terbuka. Nah, ini kalau saya kan di sini Google Drive bersamanya sudah banyak. Kalau Bapak barangkali baru ada satu karena belum ada Google Drive bersama yang ditambahkan. Paling Bapak ada ini nih nanti ada nama ini. MGMP IPA Kabupaten Cianjur. Nah, ini Bapak klik ini. Nah, karena tadi saya menuliskan program itu di folder kesekretariatan. Ya. Bapak tinggal buka ini aja nih. Sekretariatan. Nah, di kesekretariat tuh ini nih foldernya di sini. Nih. Sudah kebuka, nanti muncul ini ya, Pak ya. Nah, ini Bapak buka yang ini nih, Pak. Yang dokumen tanpa judul, tapi kayaknya ini udah ada judulnya, program kepengurusan. Buka aja ini nanti ada. Nah, nanti yang kebuka itu nanti akan munculnya ini, Pak. Nah, ini yang tadi saya tulis. Ya. Nah, nanti Bapak tinggal nambahin aja di sini, ngetik aja yang 12 itu bisa di copy paste langsung ke sini sama Bapak gitu. Ya. Itu ya Pak ya. Nggak usah di-save Pak, udah menyimpan sendiri, tidak usah disimpan. Karena begitu Bapak ngetik itu langsung menyimpan sendiri. Oh gitu.
Nah, nanti Bapak bisa berkolaborasi sama Bu Sri. Nah, nanti Bu Sri tolong dilihat tuh di filenya, di file program kepengurusan. Kira-kira program apa yang mungkin bisa kita jadi apa namanya bisa kita garis bawahi yang lebih yang paling urgen untuk bisa dilaksanakan sekarang gitu kayak gitu. Nanti Bu Sri bisa mengedit dokumen ini. Jadi artinya Bapak Ibu yang sudah saya masukkan di Google Drive bersama itu mempunyai akses untuk bisa mengedit ini semua. Gitu nanti ketika pertemuan pun kita bisa mengedit bersama di sini. Ada berapapun orang di situ ada maksimal 40 ya. 40 orang itu bisa bekerja sama langsung dalam satu dokumen ini, Bapak. Ya, alhamdulillahnya di kepengurusan sudah pakai akun belajar.id, jadi malah lebih mudah untuk bisa mengaksesnya seperti itu. Itu barangkali ya Pak ya? Ya, mohon. Ya. Insya Allah pengen relaunan ya Bu. Nggak apa-apa. Nanti barang nanti kan kita ada pertemuan tuh, nanti kita bisa sama-sama tuh saling memberikan masukan. Ya. Ya itu saja barangkali ya. Pak Bu Intan ada masukan lagi? Udah ngacung? Enggak. Cukup. Ya. Oke. Oke Bu Yuni, Pak Mubarik. Udah cukup? Udah cukup. Cukup. Oh, baik. Kalau gitu kita tutup saja ya, karena ini juga sudah malam. Terima kasih. Nanti insya Allah rekaman poolnya akan saya share linknya, link YouTube-nya, karena ini pasti ininya di YouTube, nggak mungkin kalau saya kasih drive-nya nanti terlalu berat untuk membuka. Itu saja barangkali ya. Terima kasih Pak Lulu, Bu Intan, Bu Yuni, Pak Mubarik, yang tadi juga udah ini ya aksesnya. Ada Pak Heri, tadi saya lihat ada Pak Jaja, ada Pak Irfan Faturrahman, ada Pak Hedi ya kalau nggak salah, ada Pak Hedi juga. Terima kasih sudah bersedia bergabung. Mudah-mudahan kita niati semua mulai hari ini lillah ya untuk bisa memajukan MGP kita. Mudah-mudahan program-programnya bisa terselenggara dengan baik. Dan yang terutama barangkali untuk saat ini adalah SK yang kita butuhkan ya untuk bisa kita bisa lebih berkiprah lagi. Seperti itu, terima kasih. Ini rekamannya saya akhiri dulu supaya ini ya. Nanti rekaman. Barangkali karena ini saya sudah tutup, saya tutup aja ya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu boleh live dari meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Aing. Mangga Ibu. Mangga Bu Aing. Mangga Pak Irfan, hatur nuhun, Pak Mubarik hatur nuhun.